Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal ba'su wal hasyru wal qiyamah wal hisab was sawab wal adab wal mizan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaro, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang benar fi jami'i ma akhbaro, apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamindalika dari sebagian apa yang dikabarkan oleh Nabi yang Jumat kemarin. Kita ulas Jumat kemarin dulu. Azabul qabri, bahwa ada siksa kubur, wa na'imun, juga nikmat kubur, wa su'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat munkar wa nakir. Nah, selanjutnya wal ba'su. Pak John, ba'su itu apa Pak John? Ba'as. Wal ba'su itu adalah hari kebangkitan. Wal ba'su, hari kebangkitan. Wa ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajuhum min kuburihim ba'da jamil azza al-asliyah. Yang dinamakan ba'as itu adalah gambaran hidupnya orang-orang yang sudah mati sejak masuk kubur, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di padang mahsyar. Kan alam itu kan sudah kita lalui, alam ruh, alam rahim, kemudian alam dunia, isuk geto alam kubur. Pak Jadi ya, Pak Junaidi, isuk geto alam kubur, isuk geto. Nah, alam kubur itu Al-Quran menyebutnya barzakh. Barzakh. Jadi bisa disebut alam kubur atau juga bisa disebut alam barzakh. Di mana eta alam barzakh? Wallahu a'lam. Jumat kemarin sudah dibahas, bukan di Pondok Kelapa, bukan di Pondok Ranggon, bukan di Cibunar, bukan di Margawati, bukan di Ranca Ekek, bukan di Jawa, bukan. Itu mah areal kuburan. Nah, alam kuburnya sendiri wallahu a'lam. Gak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Cuma di alam barzakh itu atau alam kubur itu kemarin sudah dibahas, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Juga ada pertanyaan dua malaikat munkar nakir yang kemarin sudah dibahas sedikit ya. Ada beberapa pertanyaan, tetapi tidak perlu dihafalkan, karena yang menjawab pertanyaan munkar nakir adalah amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, memberi sedekah ke majelis zikir Al-Huda MDA ya, yang ngasih makanan. Insya Allah, nah, itu yang akan menjawab, dan amal-amal yang lainnya. Nah, Quran menyatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika seorang mayat menyadari kesalahan dan kekhilafannya, hatta idza jaa ahadakumul maut, di surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100 sampai 101, 102. Hatta idza jaa, sehingga jika datang kepada dia, hum, juga kepada mereka, al-maut, kematian. Hatta idza jaa ahadakumul maut,
Kelak di barzah itu, di alam kubur itu ada yang menyesal gak sholat, menyesal gak ngaji, menyesal gak silaturahim, menyesal gak berbuat baik, nyesel nyopet gak banyak, taman lain nyesel ya. Ya pokoknya nyesel, pingin kembali lagi ke dunia. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala, ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku kemana? Ke dunia. La'ali, manawa cek orang Jawa, manawi cek orang Sunda, susuganan, sugan la'ali, mudah-mudahan. Jadi la'ali kata harapan yang mengandung doa dalam bahasa Arab. La'ali, mudah-mudahan, a'mala sholihah, melakukan amal soleh yang ditinggal dulu. Tapi sayang nyesalnya itu sudah di alam kubur. Rek cerit ngabangik siga budak peletik mentak kerupuk kainungna kita moal didenge atuh cek orang Sunda. Maaf orang Jawa. Mau nangis kayak apapun sampai Imam Ghazali memberikan sampai meneteskan air mata dan air mata itu sudah kering kemudian keluar air mata darah saking pingin balik ke dunia nggak bisa. Qala rabbi ji'uni la'amala sholiha, kata Allah, fima tarak kalla inna huwa kalimatun qailuha ila bar'a, kalla sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapanmu saja. Dan yang sedang ditunggu adalah ila barjahun ila yaumi yub'atsun. Disinilah satu ayat di Quran, salah satu ayat di Quran yang mengatakan alam kubur atau disebut di sini alam barja dalam terjemah Kementerian Agama dinding. Jadi pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, yang sudah pergi duluan itu di alam barja, belum di padang mahsyar. Kayak barengan di mahsyar sama barengan Pak Junaidi. Ya, saya, Pak Jeko, Pak Supar, bareng-bareng nanti ketemu nggak di padang mahsyar saat bangkit dalam kubur? Wallahu a'lam. Karena waktu itu sibuk, sesibuk-sibuknya paling sibuk dibandingkan dengan kesibukan dunia ya saat itu. Sehingga kata hadis, emak lupa sama anak, bapak lupa sama anak, mertua lupa sama mantu, kakek lupa sama cucu. Semua lupa, yang diingat apa? Keselamatan dirinya. Di surah Al-Imran itu ada gambaran wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Nah, dibahas, setelah bahas itu di padang mahsyar hanya dua wajah yang putih bersih sama wajah yang hitam pekat. Ya, yang hitam pekat adalah mereka yang kufur. Wa amal yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum. Yang hitam pekat adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa ammal ladina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Sedangkan yang putih bersih adalah mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi dua muka aja nanti, muka hitam sama muka putih. Bagaimana kalau yang hitamnya dari dunia? Karena amal solehnya jadi putih. Yang putih karena amal buruknya jadi hitam. Ini ayat yang bicara. Nah di situ, jadi semuanya di situ hanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka benar ya di padang mahsyar inilah, di padang mahsyar inilah tidak ada yang mampu menolong. Maka ada hadis sahih Kanjeng Nabi, sab'atun, ada 7 orang, sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dilluh, yang akan mendapat
naungan Allah, tujuh macam. Imamun adilun, yang pertama pemimpin yang adil. Terus warajulun, seseorang yang hatinya terkait kepada Al-Quran. Qalbuhu tuh hatinya tuh rindu, walaupun Yasin juga. Kan udah dibahas kemarin, capek ngebahas beda Yasin yang itu lah. Gak usah dibahas lagi. Iya, Yasin juga Quran. Kita rindu ingin ketemu malam Jumat, kemarin dipisahkan karena pandemi. Beda hati mah kita bersatu. Walaupun tidak ngumpul tetap bersatu. Rindu ya, walaupun Yasin juga Quran. Mudah-mudahan atau yang khotamnya ya, yang jujud lainnya. Nah, yang rindu, yang hatinya, kemudian yang terkait ke masjid, yang selalu rindu ke masjid gitu ya. Alhamdulillah dulu zaman Pak Eko tahu ada marmer, banyak periode sebelumnya, periode sekarang, bapak-bapak yang ngisi syiarnya. Ini kita termasuk orang yang ngait itu cinta ke masjid. Insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali dibahas yang 7 ini ya. Nah, ini bahas. Jadi di padang dibahas ini adalah manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah akan dibagikan nanti buku catatan amal, ada. Nah, ini selanjutnya ya. Wal hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar, wal qiyamah wal hisab, proses perhitungan, wasawab, disitulah akan dibuktikan adanya pahala, wal adab, dan siksa, wal mizan, bakal ditimbang amal beratnya, banyak soleh apa banyak buruk, wal mizan, akhirnya wanar, ada neraka. Sebelum masuk neraka, wasyirot, ada sirot, wal haud, dan telaga. Wasyirot wal haud, sirot itu jembatan yang melintang antara mauqif dan surga. Jadi padang mahsyar di ujungnya mauqif. Mauqif itu tempat kumpul ngantri manusia untuk masuk surga, tapi harus lewat sirot dulu. Cek kolot baheula mah cek orang tua dahulu, kecilnya tuh lebih kecil daripada rambut di belah 7. Rambut hiji aja gak kelihatan, apalagi di belah 7. Itu saking kecilnya. Wallahu a'lam, maksudnya saking kesulitannya saat itu seperti itu. Ya. Insya Allah yang tukang muajin tuh jadi kenek ntar. Ayo masuk. Kamil ntar. Ada kitabnya. Enggak mau sendirian. Sama Pak Junaidi, Pak Junaidi juga sama. Kan ngenaikin juga ya. Bukan kenaik sembarang kenaik ini mah. Teman-teman yang muazin, yang qomat, yang imam, itu kalau ikhlas, insya Allah dari amalnya itu di sana bakal menjadi orang nomor wahid. Itunya mah disangkalekeun nanti awak genut, badan genut iya gitu. Tapi soalnya mah dihormati sama malaikat muazin tuh, masya Allah. Bilal itu sampai dijamin masuk surga. Di payungannya. Iya. Ada gak orang yang sudah dijamin masuk surga kecuali 10 sahabat Nabi? Dan Nabi kan setelah Nabi yang ke-1, 10 sahabat sudah dijamin surga. Salah satunya Bilal itu tukang azan. Jadi para muazin jangan berlemah hati, jangan berkecil hati. Itu adalah tugas yang mulia. Muazin itu tugas mulia. Kenapa ngajak orang sholat? Hayya 'alas shalah. Gitu kan? Kamil bakal jadi kenaik supirnya imam nu ikhlas teh. Imam nu dibayar mah henteu berentah. Imam Masjidil Haram juga dibayar, teu naon dah. Ya, mau ajin hayang diamplokin wae da mau jadi kenaik di sono. Kudu ikhlas. Digaji enggak digaji, mau ajin itu Masya Allah. Imam digaji enggak digaji, kudu Masya Allah lah itu. Itu jabatan termulia saat di padang mahsyar itu. Pak Eko tadi gupa yang Kamil, Pak Eko masuk Pak gitu. Kan ingat kebaikan Pak Eko ente. Ambil Pak Eko di tank masuk Pak Edi masuk Pak Supan semua dimasukin. Saat
muadzin itu. Masya Allah. Jadi muadzin itu luar biasa. Ya. Insya Allah itu muadzin, imam, para ustadz, para penceramah yang ikhlas itu bakal penyeru nanti ya. Nah termasuk kita kepada keluarga kepada anak kita, kepada tetangga. Masya Allah. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa bendera berkalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warnanya hitam. Oh, kita di bawah bendera itu. Maka di Syria terus muncul bendera. Orang Ciamis pada kesono ke Syria. Ayo kita nyumprut di Turki. Lewatin umroh, hayang ke Syria, hayang berjuang, ayat itu ngelawan aturan negara internasional kena we babak belur di Turki, ke Syria teh nyampe balik ke Indonesia susah. Rek jihad, bukan jihad, jahat. Makanya hati-hati karena hukum perang itu berlaku kepada negara yang sedang berperang dalam PIK. Nah itu Faiz masuk, wah masuk semua. Pak Marhi pun masuk. Ya mudah-mudahan masjid ini menjadi kendaraan kita. Karena yang menjadi kendaraan untuk lewat sirat itu masjid. Di samping amal soleh kita. Ya. Nah sirat barulah neraka. Itu mauqif. Jadi satu tempat berhimpun di situ. Mahsyar, mauqif, sirat. Nah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di sirat itu. Sehingga ada ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah di surga. Bahkan sebelum masuk surga itu di situ ada haud, ada telaga namanya Al Kautsar. Kautsar itu penuh dengan kenikmatan, banyak kenikmatan. Kalau kita minum sekali aja tidak akan haus selamanya. Sehingga penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka yang pernah sempat diceritakan beberapa Jumat yang lalu, kan sebelum masuk surga disuruh minum dulu di situ. Baru lu atau etan-etan bekas kebakarnya tuh rontok putih dari cuman udah dia untuk hilang hitam. Kan mesti dibahas. bukan tanda orang dari neraka, bukan. Ya itu talaga Kautsar. Maka final lah kehidupan abadi. Setelah itu itulah yang namanya akhirat yang maha kekal. Gak ada ujung, gak ada terlintas malam, gak ada pokoknya susah digambarin. Kalau akhirat udah iman aja ya. Di Waqiah itu kan kita akan disediakan yang ngeladenin kita ya. Arak di dunia mah haram, di sono mah disediakan arak putih, arak beureum aya di surga mah teh pek sing sebeut Pak Supar buat sabar. Di dunia mah haram arak tuh, homer tuh minuman keras, di sono mah halal, disediain cangkir, masya Allah. Jadi arak surga gak matak mabok. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa kehidupannya kelak di akhirat berada di dalam surga yang di bawahnya ngalir sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka menikmati makanan yang di surga, ucang ange zaman pengurusan Paikom dina eta di hareupeun musola, depan musola. Karpet hijau tuh ya, hijau apa merah itu? Hijau. Kenangan. Almarhum pada roji Allah ya Rabb. Kenangan itu Pak Ibin juga nongkrong kopi. Susu apa hitam Pak Ibin tuh Allah ya Rabb ya. Nongkrong satu sama lain saling mencicipi. Datang Pak Is, cuk. Ikut nongkrong gitu Pak Is. Enggak ada rokok di sana. Ada ya? Saya belum ke sana. Di ayat di hadis gak ada rokok, tapi arak ada, itu bingung saya ngejelasin. Jangan ditanya lah yang gak ada, bingung. Pokoknya di surga udah gak ada larangan, intinya gitu aja. Nah, saling bercerita, iya ya dulu kita waktu di Al-Huda malam Jumat ngumpul, karpet hijau jadi saksi. Gitu ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna, inilah yang telah Allah janjikan.
Allah telah menjanjikan kepada orang beriman yang beramal soleh kelak di akhiratnya ada di dalam surga. Dia mangut-mangut kepalanya, iya. Oh, itu gambaran apa namanya di surga. Nah, itulah pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita final kehidupan hidup kita kelak ya, insyaallah dalam rahmat Allah, ya dalam ridho Allah, dalam ampunan Allah, melalui kehidupan dunia yang insya Allah kita akan masuk ke alam barza, finalnya alam akhirat, kita dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena tanpa rahmat Allah siapapun tidak akan bisa masuk surga. Maka kata penutup, kata para ulama, bukan karena sholat, bukan karena yasin, bukan karena zikir masuk surga, karena rahmat Allah. Rahmat Allah karena sebab keikhlasan kita beribadah. Makanya loba banyak yang ngaji malam Jumat, yang ada waktu mau kesini, kecuali yang ada halangan, ada makanan, nggak ada makanan, tong ribut, damai baca yasin, kan surga pahalanya gitu ya. Ada si besek tuh, makanya semangat tuh yang di sono. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.